Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi kali ini berkaitan dengan sistem mekanik ya. Minggu lalu kita sudah bahas terkait sistem elektrik ya, di mana hukum-hukum dasar untuk memodelkan sistem elektrik diantaranya hukum Kirchhoff ya, hukum Ohm. Nah, untuk sistem mekanik ini landasan dasar pemodelannya umumnya kita menggunakan hukum Newton ya. Tentu hukum Newton terkait gerak ya, terkait gerak baik benda benda yang bergerak translasi maupun benda yang bergerak rotasi ya. Nah, sebelum lebih lanjut ya, kita kembali mengenal massa dan momen inersia, konsep massa ya. Jadi pada dasarnya semua benda itu memiliki apa yang kita sebut sebagai kelembaman ya. Kelembaman di suatu benda itu memiliki kecenderungan untuk mempertahankan keadaan. Misalnya keadaan awalnya bergerak ya, dia cenderung mempertahankan keadaan geraknya. Atau keadaan awalnya dia diam ya, diam, maka dia cenderung mempertahankan kondisi diamnya. Nah, itu konsep kelembaman. Nah, jadi dari konsep kelembaman itu ada dua parameter ya. Ada dua parameter yang penting. Pertama, karakteristik dari benda itu sendiri. Nah, karakteristiknya direpresentasikan dalam bentuk massa ya. Di kuantitas dari suatu benda berkaitan dengan kelembaman itu adalah massa. Selain massa, karena tadi ya ada kondisi misalnya benda bergerak ya atau benda diam. Maka yang menunjukkan benda itu bergerak maupun benda itu diam ya, yaitu kecepatan ya, kecepatan 0 artinya benda itu diam, kecepatan lebih dari 0 ya, lebih besar dari 0 ya, atau negatif ya kalau berkaitan dengan arah, maka itu dia bergerak ya, bergerak. Oleh karena itu kelembaman itu ada dua faktor, itu massa dan kecepatan ya. Nah, perkalian antara massa dan kecepatan itu menghasilkan momentum. Oke, jadi kuantitas dari suatu kelembaban suatu benda itu direpresentasikan dalam momentum ya, momentum. Nah, untuk mengubah keadaan suatu benda ya, untuk mengubah suatu keadaan benda itu artinya sama juga dengan kita harus mengubah momentum benda tersebut ya. Jadi tadi kelembaban suatu benda ya, kecenderungan benda itu bergerak maupun benda itu diam itu perkalian antara massa dan kecepatan. Nah, untuk mengubah keadaan benda sama juga dengan mengubah momentum benda. Nah, perubahan momentum benda kita sebut sebagai perubahan terhadap waktu. Perubahan terhadap waktu. Jadi perubahan terhadap waktu. Artinya perubahan massa kali V. Oke, jadi untuk mengubah keadaan benda, kita harus mengubah momentum. Dalam artian membuat momentumnya berubah terhadap waktu ya. Nah, perubahan momentum terhadap waktu ini dalam
mekanika Newton, ini kita sebut sebagai konsep gaya ya. Jadi lahirnya gaya itu dari sini ya. Ini kita sebut gaya. Sebut gaya F misalnya. Nah, dari mekanika Newton ini dimunculkan konsep gaya ya. Konsep gaya yaitu laju perubahan momentum. Nah, umumnya model mekanika yang kita bahas ya, terutama di kuliah ini, masa yang kita bahas ini kita anggap konstan ya. Kita anggap konstan ya, sehingga turunan dari masa ini ya turunan dari M kali V ya, karena masanya kita anggap konstan berarti ini konstanta. Sehingga ini menjadi massa ya dV dt. Nah, ini yang kita maksud sebagai hukum Newton. Memang muncul dari konsep kelembaman suatu benda ya. Nah, hukum Newton kemudian kita tahu turunan pertama dari kecepatan itu adalah percepatan ya. Atau bisa juga percepatan ini kita dapat dari turunan kedua dari posisi. Ya. Nah, sayangnya momentum ya, konsep momentum linear ini bukan hanya ya. Maksudnya konsep momentum linear ini cocok ya, bisa menjelaskan kelembaman suatu benda itu ya, bila benda itu geraknya linear. Jadi kalau benda geraknya linear, konsep kelembaman bisa kita jelaskan menggunakan konsep momentum linear. Nah, ketika benda itu berotasi, ya, kita tidak cukup hanya menganalisis kelembaman suatu benda itu berdasarkan dari momentumnya ya, momentum linearnya. Karena ketika dia bergerak ya, artinya di situ ada hal lain ya, hal lain yang berupa karakteristik rotasinya. Nah, oleh karena itu didefinisikan kembali ya, suatu besaran ya yang berkaitan dengan karakteristik rotasi, yaitu kalau benda berotasi artinya dia membentuk ya, suatu jari-jari, jari-jari dia berotasinya. Misalnya kalau benda bergerak berotasi itu muter ya, balik lagi ke sini gitu ya, artinya dia harus memiliki jari-jari. Jadi ada parameter lain ya selain momentum linear, dia memiliki jari-jari. Nah, sehingga kita definisikan besaran baru ya, kita definisikan besaran baru yang kita sebut sebagai momentum sudut. Oke, momentum sudut. Kita definisikan sebagai L momentum sudut, yaitu R cross P. Di momentum sudut merupakan perkalian silang antara jari-jari dan momentum linear. Nah, kalau ini kita ambil besarnya saja, misalnya L sama dengan R kali P. Nah, kalau kita turunkan Kj sama seperti tadi ya, saat konsep kelembaman benda
bergerak lurus, keadaan suatu benda itu berubah ketika momentumnya berubah. Nah, benda yang berotasi, keadaan benda berotasi itu akan berubah ketika momentum sudutnya berubah. Jadi kalau benda bergerak lurus, keadaannya berubah ketika momentum linearnya berubah. Nah, kalau benda berotasi, dia berubah ya ketika momentum sudutnya berubah. Jadi kita perlu cari tahu perubahannya terhadap waktu. Ini juga sama ya, perubahannya terhadap waktu. Nah, turunan momentum sudut linear ini sebetulnya kita kenal sebagai J D omega dt. Ya, turunan momentum sudut itu adalah J D omega dt, di mana J-nya ini adalah momen inersia ya. Jadi momen inersia J, kemudian omega ini adalah laju rotasinya, laju rotasi turunannya, berarti sama dengan theta double dot ya, atau turunan kedua dari posisi sudut. Ini turunan pertama dari posisi. Jadi posisi sudut, turunan pertamanya adalah omega ya. Di turunan pertamanya itu omega. Kalau turunan keduanya, ya ini kita sebut percepatan sudut ya, atau turunan pertama dari omega. Nah, ini turunan pertama dari omega itu theta dot ya, double dot. Nah, lalu ini apa turun? R kita anggap konstan, sehingga yang ada adalah turunan dari P, momentum. Turunan dari momentum itu adalah gaya. Jadi jadi R konstan ya, keluar, kemudian cross. Turunan dari momentum adalah gaya. Adalah gaya. Nah, perkalian silang antara R, jari-jari dan gaya ini akan menghasilkan torsi ya, torsi. Nah, sehingga hukum Newton untuk benda berotasi ini adalah torsi sama dengan J D omega dt. Dengan J momen inersia, ini torsi ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya hubungan antara kelembaman suatu benda ya dengan hubungannya dengan gaya ya, konsep gaya dan konsep torsi. Tapi yang terpenting ya, yang perlu kita pahami di sini adalah bahwa benda bergerak linier, dia berlaku hukum Newton ya, untuk benda bergerak linier. Untuk berotasi, dia berlaku hukum Newton untuk berotasi, benda berotasi. Nah, kalau kita cari impedansi kita misalnya definisikan sebagai Zm. Ini adalah perbandingan
antara transformasi lapas dari komponen gaya, kemudian dibagi transformasi lapas dari perubahan posisinya. Jadi misalnya ini ada benda bermasa M, ditarik dengan gaya Ft ya, dia akan berubah posisinya sejauh xt. Nah, persamaan geraknya seperti ini. Untuk benda berotasi ya, benda kemudian kita rotasikan dengan torsi T ya, maka benda akan berotasi sebesar sudut theta. Hubungan persamaan geraknya seperti ini ya, didapat dari Coombe Newton. Nah, konsep impedansinya ini gaya dibagi transformasi Laplace dari gaya dibagi transformasi Laplace dari posisi. Kalau ini torsi ya, yang ini sorry ini S ya, transformasi Laplace-nya. Kalau ini kan transformasi Laplace-nya F ya. Ini transformasi Laplace-nya M S kuadrat X ya. XS ya. Ini Fs ya. Yang ini Fs. Nah, Fs sama dengan Ms kuadrat XS ya. Sehingga kita dapatkan Fs dibagi Xs yaitu Ms kuadrat. Ini kita dapatkan Js kuadrat. Lalu komponen mekanik yang lain ya. Ini pertama komponen mekanik pertama massa, momen inersia ya. Kemudian komponen mekanik berikutnya misalkan pegas ya, kita memiliki pegas. Kemudian kalau pegas ini kita tarik dengan gaya Ft ya, maka pegas ini akan melar, merenggang sejauh xt gitu ya. Nah, persamaan gerak ya, gerak dari sistem pegas ini difasilitasi oleh hukum Hooke ya, hukum Hooke, di mana gaya ini akan sebanding dengan perubahan posisinya. Nah, kesebandingannya sebut saja K. Jadi ini K ini adalah kesebandingan atau bisa kita katakan ini adalah karakteristik dari pegasnya ya. Jadi ini adalah konstanta pegas K. Nah, dari posisi ini sebetulnya bisa kita cari ya, kita cari posisi ini dari kecepatan gitu ya. Jadi alternatifnya ya, kalau bukan posisi saya gunakan kecepatan. Mengingat kecepatan, mengingat posisi itu adalah integral dari kecepatan ya. Nah, lalu kalau ditanya impedansi, maka hubungannya di sini adalah K ya. Di transformasi Laplace-nya adalah Fs. Yang sebelah sini transformasi Laplace-nya adalah K XS ya. Sehingga Fs dibagi XS ya, yaitu K. Oke. Nah, ini untuk karakteristik pegas.
Sehingga kalau kita gabung ya sistemnya massa dan pegas ya. Contoh di sini massa yang digantung di pegas dengan konstanta pegas K, massa benda M. Kemudian kita tarik dengan gaya Ft ya. Dan perubahan posisinya Xt. Nah, bagaimana caranya kita mencari model mekanik ya, model matematis dari sistem mekanik seperti ini? Pertama, kita identifikasi gaya yang terlibat. Oke. Di sini pasti ada gaya pegas ya. Gaya pegas difasilitasi dengan hukum Hooke. Jadi gaya pegas sama dengan Kxt. Kemudian gaya eksternal ya, yang gaya eksternal kita dapatkan ini ya, Ft. Kemudian gunakan hukum Newton ya. Hukum Newton 2 sigma F sama dengan M kali percepatan ya, massa dikali percepatan. Gayanya ada apa aja? Yaitu gaya pegas ya. Kemudian ada gaya eksternal. Hanya saja kalau kita perhatikan di sini, ketika kita tarik ke bawah ya, Ft ini, maka pegas ini akan melawan ya. Ingat bahwa kalau kita menarik pegas, maka seolah-olah kita ditarik pegas itu ya. Jadi pegas menarik benda ya. Jadi muncul gaya yang berlawanan. Gak ada gaya yang ke sini ya. Sehingga gaya pegasnya ini kita beri tanda negatif. Tambah ya, sama dengan M kali percepatan. Nah, lalu kita bisa ubah ya posisinya saja ya. Ini ke sini gitu ya. Yang ini ke sini. Ini ke kanan, ini ke kiri. Jadilah seperti ini. Kxt tambah M percepatan X double dot ya. Sama dengan Ft. Kemudian lakukan transformasi Laplace. Ini transformasi Laplace-nya adalah K X S ya. Tambah M. Transformasi Laplace-nya adalah S kuadrat XS ya. Sama dengan F. Sehingga XS kita bisa kumpulkan ya, seperti ini, menjadi seperti ini. Maka kalau misalkan kita definisikan ya, fungsi transfer dari sistem mekanik ini berupa X sebagai keluarannya ya, dan F sebagai inputnya, masukan. Mengingat F ini sebagai masukan ya. Jadi kita tinjau ini sebagai masukan, X ini sebagai keluaran dari sistem. Artinya X, perubahan X ini kan akibat adanya gaya ini gitu ya. Maka bisa saja kita definisikan fungsi transfernya sebagai X per F. Sehingga kita dapatkan fungsi transfernya 1 per K plus M S kuadrat. Oke, jadi ini contoh sistem pegas dan massa ya. Artinya massa yang digantung di pegas. Tentu saja di sini gaya eksternal ini bisa saja berupa misalnya gaya gravitasi ya. Misalnya gaya gravitasi adalah massa dikali percepatan gravitasi ya. Nah, kalau ini berupa gaya gravitasi, artinya ini kan nilainya konstan ya. Percepatan gravitasi nilainya konstan. Seperti ini.
suatu nilai konstanta ya. Sehingga kalau masukannya konstanta, maka kita bisa cari tahu eh, keluarannya seperti apa. Oke, penjelasan lebih lengkapnya seperti ini. Misalnya ya, gaya eksternal tadi itu adalah gaya gravitasi. Oke, mg. Oke, karena mg ini konstanta, maka transformasi Laplace-nya pun menjadi mg per s ya. Nah, maka respon sistemnya kita bisa cari tahu xs sama dan gs kali fs ya. Gs-nya tadi sudah kita dapatkan. Kemudian fs-nya sekarang berupa gaya gravitasi misalnya. Maka seperti ini. Kemudian kita bisa olah menjadi seperti ini. Caranya ya dikali akar K per M dibagi akar K per M ya. Jadi ini atas, di bagian atas kita kalikan akar K per M ya. Dibagi akar K per M. Ini bagi ini kan 1 ya, jadi kali 1 nggak masalah. Nah, ini kalau ini kita kalikan, ya hasilnya akan menjadi seperti ini. Akan terlihat lebih sederhana ya, Sehingga kalau kita cari solusinya, kita mau mencari inverse Laplace dari xs-nya ya. Nah, ini konstan bisa keluar, dan inverse transformasi Laplace dari ini. Nah, masih ingat bahwa inverse transformasi Laplace dari fs per s ya. Ini akan sama dengan integral fx dx ya. 0 sampai t. Nah, ingat hubungan ini, sehingga yang kita cari transformasi Laplace dari bagian ini. Ini kan ada di tabel Laplace ya. Ada di tabel Laplace, maka kita dapatkan bagian ini inverse transformasi Laplace-nya adalah sinus akar K per M tau dt tau ya, dengan batas 0 sampai t. Karena di sini per s ya. Per s ini hasilnya integral 0 sampai t dari fx dx ya. Ini x-nya maksudnya ya. Oke. Sembarang variabel gitu ya. Oke, jadi kita dapatkan hasil transformasi Laplace-nya seperti ini ya. Tentu saja kalian bisa menyelesaikan inverse transformasi Laplace-nya dengan cara
pecahan faktorial ya, separasi pecahan ya. Jadi kalian bisa pecah pecahan ini menjadi K per M plus S kuadrat, sesuatu per S kuadrat gitu ya, AS kuadrat, S kuadrat ya. Jadi K per M ya, K per M. Misalnya AS plus B gitu ya. Tambah C per S misalnya. Kalian boleh seperti ini ya, dipecah, bersamanya dipecah gitu ya. Atau boleh dengan cara seperti ini. Nah, tergantung ya, mana yang dirasa lebih mudah. Intinya adalah mencari inverse transformasi Laplace-nya. Oke, kita dapatkan respon sistemnya adalah seperti ini. Nah, kalau kita plot ya, ini gambarnya seperti ini ya, responnya. Ini kita plot ya, maka dia bentuknya sinusoidal ya, periodik ya. Dengan periode bisa kita dapatkan dari sini. Ini kan omega ya, omega kali T. Karena omega nya sama dengan akar K per M ya, maka periode kita dapatkan sama dengan 1/2 pi kali akar K per M. Ini periodenya, maka di sini ini kan sudah satu gelombang ya, satu periodik, maka di sini pastilah 1/2 pi akar K per M. Periodenya ini 2 kali periode dan seterusnya. Kemudian nilai maksimumnya ini bisa kita dapatkan dari sini ya. Nilai kosinus kan maksimal 1 ya, minimal 0. Jadi kalau ini 0, ini 1 dikurang 0 ya 1. Maka ini maksimumnya pun pasti mg per K. Oke, jadi sistem pegas benda digantung pegas seperti ini ya, dengan gaya eksternal ini berupa gaya gravitasi. Itu ternyata dia hanya berosilasi ya dengan periode tertentu gitu ya. Kemudian selain model pegas ya, ada juga model viscous damper ya. Nah, redaman karena suatu sistem yang berada di suatu fluida kental ya. Jadi ada viskositas di situ hingga gerakannya itu bisa terhambat ya. Nah, karakteristiknya ini bisa kita modelkan seperti ini. Seperti ini. Jadi gaya yang ditimbulkan ya, gaya untuk menarik benda dalam suatu fluida kental gitu ya, itu diperlukan gaya sebesar suatu konstanta viskosnya ya, dikali kecepatannya saat itu. Artinya di sini karakteristiknya semakin besar kecepatan bendanya, itu gayanya pun semakin besar ya yang kita perlukan. Jadi seperti apa ya? Jadi kalau kita bayangkan, kita mudah mendorong benda
di dalam air misalnya. Kalau kecepatannya rendah, tapi semakin ingin cepat mendorong benda itu, ya, semakin berat kita mendorongnya. Jadi gayanya memang sebanding dengan kecepatan bendanya gitu ya, yang kita perlukan. Oke, karena kecepatan itu turunan pertama dari posisi, alternatifnya bentuknya adalah seperti ini ya. Jadi gaya sama dengan konstanta viskosnya dikali turunan pertama posisi. Jadi x dot ya. Kemudian kalau impedansi kita bisa definisikan sebagai F per X-nya, yaitu ya kita dapatkan Fs Fv kali S ya. Simbolnya seperti ini, simbol untuk model viscous damper. Jadi kalau tadi simbol untuk spring ya bentuknya seperti pegas ya simbolnya. Kalau untuk viscous damper ya, simbolnya kira-kira seperti ini. Jadi seolah-olah ada wadah gitu ya. Kemudian ada benda yang kita tarik ini ada di dalam ada di dalam suatu wadah berisi fluida kental gitu ya. Tentu saja bentuk realnya ya tidak mesti seperti ini ya. Jadi ini hanya model untuk viscous damper ya. Jadi peredaman akibat adanya fluida kental gitu ya. Oke, sebagai contoh misalkan kita memiliki benda kemudian kita cemplungkan ke dalam suatu tangki, misalnya tangki yang sangat besar gitu ya, berisi minyak. Artinya di sini gesekan ya, minyak ya, cukup cukup terasa ya, sehingga tidak bisa kita abaikan gitu ya. Berbeda dengan gesekan udara lah ya, mungkin seringkali kita abaikan ya gesekan udara. Tapi ini cukup kental ya, sehingga kita perlu libatkan ya, misalnya dalam perhitungan. Nah, di sini tahapannya sama ya, tahapannya sama seperti sebelumnya. Pertama kita perlu identifikasi gaya yang terlibat. Pertama jelas ya, di sini ada gaya eksternal, misalnya gaya gravitasi. Gitu ya. Kemudian ada gaya viskosnya, yang sudah kita modelkan tadi ya. Gaya viskos sama dengan suatu konstanta kali turunan pertama dari posisinya, perubahan posisi. Oke, jadi modelnya di sini ya seharusnya di sini ada massa ya, ada massa. Di ini ada massa. Dengan massa M. Baru di sini ada gayanya Ft. Dia ada gaya Ft, kemudian di sini ada benda bermassa M, kemudian di sini ada viscous dampernya. Kita ingin mencari perubahan posisinya. Sehingga kita gunakan hukum Newton. Kita gunakan hukum Newton. Karena ini melawan ya, viscous ini melawan dari Ft ya, berlawanan arah, maka salah satunya ya kita beri tanda negatif ya, tanda negatif.
Sehingga bisa kita dapatkan persamaannya seperti ini. Dan kita lakukan transformasi Laplace, kita bisa dapatkan fungsi transfernya. Nah, kalau tadi ya kita anggap Ft-nya ini adalah gaya gravitasi, Ft-nya gaya gravitasi, maka Fs-nya kita dapatkan mg per s. Jadi, seperti tadi ya, ini massa m yang terhubung dengan viscous damper. Nah, kemudian di sini F-nya. Nah, oke. Maka respon sistemnya ya Xs kita dapatkan dari transformasi Laplace. Kita inverse transformasi Laplace dari Xs ya, kita dapatkan Xt. Nah, ini kalau kita hitung ya, seperti tahapannya seperti biasa, kita hitung maka kita dapatkan Xt-nya adalah seperti ini. Oh, cukup panjang. Kemudian kalau kita cari kecepatannya, yaitu turunan pertama dari Xt, maka kita dapatkan seperti ini. Yang uniknya, ya, uniknya kalau kita plot kecepatannya seperti apa? Kalau kita plot kecepatannya, ternyata bentuknya seperti ini. Orde 1 ya, orde 1. Dan kita mendapatkan fakta bahwa kecepatan saat tunak, ya, saat tunak ini terbatas di Gm per Fv. Jadi walaupun kita dorong dengan sekuat tenaga gitu ya, atau ini benda jatuh ini ke dalam minyak, tangki minyak ya, kecepatannya tidak terus bertambah ya. Berbeda dengan kalau kita abaikan adanya pengaruh gesekan ya dari fluida misalnya, maka dia akan terus bertambah kecepatannya. Tapi ternyata dengan adanya gesekan tadi, kecepatannya terbatas ya. Kecepatannya terbatas di suatu nilai. Nah, kecepatan ini kita sebut kecepatan terminal ya, kecepatan terminal. Nah, dari sini tentu saja kita bisa cari misalnya respon time-nya berapa ya. Jadi rising time-nya berapa, konstanta waktunya juga berapa ya. Konstanta waktu bisa kita dapatkan ya dengan mudah dari sini ya. Oke, ini adalah model viscous damper.